Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video bentuk persamaan eksponen part 2 atau bagian yang kedua. Untuk video yang pertama kemarin kita sudah membahas bentuk persamaan eksponen dengan 4 bentuk persamaan. Nah, sekarang untuk video yang kedua kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen yang kelima. Di sini bentuk persamaan eksponennya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Di sini kita lihat bilangan basis atau pokoknya A sama dengan B-nya ini berbeda. Kemudian pangkat A di ruas kiri ini fx, pangkat B di ruas kanan gx juga beda. Jadi kalau bentuk persamaan eksponen nanti di bilangan pokoknya beda, bilangan pangkatnya beda, cara penyelesaiannya bagaimana? Yaitu dengan, kita lihat di kotak hijau ini, melogaritmakan kedua ruas. Nah, bagaimana cara melogaritmakan kedua ruas? Sebenarnya logaritma ini kita pelajari setelah kita selesai bentuk persamaan eksponen. Setelah kita selesai mempelajari itu, baru kita mempelajari logaritma. Tapi ternyata di sini bentuk persamaan eksponen ada yang melibatkan logaritma untuk cara penyelesaiannya. Jadi di sini kita akan membahas yang dasarnya dulu tentang logaritma. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita bisa lihat di contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 3 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3X. Masih ingat sifat eksponen yang ini? A pangkat M dikali A pangkat N. Jika perkalian dengan bilangan basis atau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal kita jumlahkan kan, jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, kita terapin di ruas kiri ini. Jadi 3 pangkat X plus 2 kita pecah. Jadi bilangan pokoknya kan 3, jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3X nya 2 pangkat 3 nya kita dalam kurung, kemudian X nya kita keluarin di luar dalam kurung. Ini cuma cara kita mengubah bentuk aja untuk mempermudah penyelesaian. Kemudian lanjut, 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 kita pindah 3 pangkat 2 nya yang di depan biar nanti enak penyelesaiannya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat X. Ini masih sama. Kemudian yang di bawahnya kita hitung sekarang. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, ditulis 9. 3 pangkat X kita tulis dulu. Dikali 3 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian pangkat X nya kita tulis. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara nyari X nya? Kita kumpul nih, yang dia bilangan berpangkat kita pindahin ke ruas kanan. Jadi yang di ruas kiri yang nggak ada bilangan berpangkat X nya. Jadi 9 sama dengan, atau 9 per 1 sama aja ya, 9 per 1 sama. Tapi untuk mempermudah selanjutnya kita bikin perperan aja. 9 per 1 sama dengan 8X. 3 pangkat X nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau perkalian jadi pembagian, jadi 8X per 3 pangkat X. Kalau udah kayak gini, biasanya yang bilangan berpangkat X nya ini yang di ruas kiri. Oke, kita ubah aja jadi 8 pangkat X per 3 pangkat X sama dengan 9 per 1. Cuma tukar posisi atau tempatnya tadi, yang ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat penyebutnya di ruas kiri 3 pangkat X, pembilangnya 8 pangkat X. Nah, kita ganti yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Jadi 3 pangkat X per 8 pangkat X. Nah, 9 per 1 ini juga kita balik, jadi 1 per 9. Kenapa sih kayak gini, Kak? Kenapa? Karena untuk mempermudah kita menghitung bilangan berpangkatnya nanti. Nah, kalau udah dibalik kayak gini, kita lihat di sifat eksponen yang selanjutnya. Ingat kan yang ini, buka kurung A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kita lihat di sini, A-nya A pangkat N, A-nya 3, pangkat N-nya X, kemudian B pangkat N-nya 8 pangkat X. Kita ubah jadi kayak gini nih nanti. Nah, ini kita sama dengan yang dulu kan, udah kayak gini di bawahnya. Jadi 3 per 8 tutup kurung pangkat X sama dengan 1/9 dengan menggunakan sifat ini. Coba kalian
perhatiin lagi. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara nyari X-nya, Kak? Nah, inilah yang kita gunain dengan melogaritmakan kedua ruas. Jadi, di sini kita bikin logaritma di ruas kiri, ruas kanan juga kita bikin logaritma. Caranya, kalau bentuknya kayak gini, A per B pangkat X, atau bisa dibilang kalau di logaritma 3/8 ini jadi bilangan A aja, misalkan jadi A pangkat X gimana? Sama dengan X log A, X logaritma A. A pangkat X, A nya berapa? 3/8, pangkatnya pangkat X. Nah, jadi kalau kita bikin logaritma jadi X log A nya 3/8. Jadi di sini kita lihat X log 3/8 sama dengan 1/9 nya juga kita logaritmain, sama dengan log 1/9. Nah, kalau kedua ruas udah logaritma, ya udah kita tinggal ngitung seperti biasa. X sama dengan log 3/8 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, perkalian jadi pembagian. Log 1/9 sama dengan log 3/8. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita pakai sifat logaritma yang dasar dulu. Di sini log B per log A sama dengan A log B. Kita terapin ke sini. Log 1/9 ini kan log B. Log 3/8 ini log A. Ya udah, jadi kita bentuk A log B. A-nya kan yang bawah nih. Jadi 3/8 log B-nya yang atas 1/9. Jadi X sama dengan 3/8 log 1/9. Jadi himpunan penyelesaiannya dari bentuk persamaan eksponen yang ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, itu 3/8 log 1/9 untuk contoh soal yang ini. Jadi ingat ya, kalau bilangan basisnya beda, bilangan pangkatnya beda di kedua ruas, kita cara penyelesaiannya dengan melogaritmakan kedua ruas. Contoh soal seperti ini agak jarang, tetapi ada beberapa yang dikeluarkan di buku-buku paket. Jadi kalau misalkan ada soal seperti itu, kita menyelesaikannya dengan melogaritmakan kedua ruas. Lanjut ke sifat yang ke-6 ya, ke-6 ya. Nah, bentuk persamaannya seperti ini. Wah, agak rumit lagi. A buka kurung kurawal A pangkat fx kuadrat plus B A pangkat fx plus C sama dengan 0. Lihat, kalau ada kuadratnya kayak gini, ini pasti persamaan kuadrat. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nanti kita misalin dari soal itu, ntar gimana caranya kita bisa misalin Y sama dengan A pangkat fx, sehingga ntar Y-nya A pangkat fx-nya kita bisa ganti Y. Lihat di sini kan variabel X-nya A pangkat fx nih, kemudian B-nya juga A pangkat fx. Jadi kalau digantikan ini nanti menjadi AY kuadrat plus BY plus C. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita lihat sifatnya aja, bentuknya aja kita belum paham pasti. Makanya kita lanjut ke contoh soal bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Kita lihat di sini 2 pangkat 2x plus 1 min 2x min 6 sama dengan 0. Ini udah jelas bentuk persamaan yang ke-6. Kenapa? Kita lihat di sini sama dengannya 0. Kemudian di sini ada dua bilangan berpangkat dengan pangkatnya semua ada variabel x-nya. Jadi udah tentu ini bentuk persamaan yang ke-6. Jadi nanti kalau kalian ada berbagai contoh bentuk persamaan eksponen, kalian harus mempelajari semua bentuk persamaan eksponen dari awal sampai akhir, sehingga kalau menemukan bentuk-bentuk persamaan eksponen, kalian udah tahu, oh ini bentuk eksponen yang kayak gini, yang pertama. Jadi penyelesaiannya pakai bentuk eksponen yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang selanjutnya gitu ya. Kita kembali ke soal lagi. 2 pangkat 2x plus 1 kita pecah kayak tadi dengan sifat ini. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x, boleh di dalam kurungin, boleh enggak, sama aja. 2 pangkat 2x min 2x min 6 sama dengan 0. 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke, kita tulis. Nah, sekarang 2 pangkat 2x kita bentuk kayak gini. Kalau yang tadi kan 2 pangkat 3x, 2 pangkat 3 nya nih yang di dalam, yang angkanya, yang x-nya yang di luar dalam kurung. Nah, kalau bentuknya yang kayak gini, yang di dalam kurung yang pangkat x-nya, biar nanti kita mudah untuk memisalkan Y sama dengan A pangkat fx-nya. Jadi kalau 2 pangkat 2x, kita bikin bentuknya buka kurung 2 pangkat x pangkat 2. Kalau nanti 8 pangkat misalkan 2 pangkat 3x, ya udah jadi 2 pangkat x tutup kurung pangkat 3, tergantung soalnya nanti ya. Kalau udah kayak gini, min 2x min 6 sama aja, sama dengan 0. Kalau udah bentuknya ada
A pangkat fx, A-nya di sini 2, fx-nya di sini pangkat x. Nah, ini kita bisa misalin kayak gini. Ini yang dimaksud pemisalannya. Kita ubah 2 pangkat x nih. Semua ini 2 pangkat x jadi y. Jadi untuk soal yang kayak gini kalian lihat yang suku yang keduanya. Di sini 2 pangkat x. Nah, ntar gimana caranya suku yang pertama yang ini kita pecah, gimana caranya ada 2 pangkat x-nya. Jadi ntar semua bisa kita misalin pakai y. Kalau udah bisa kita misalin, ya udah kita ganti jadi 2 pangkat x-nya jadi y, 2y kuadrat min 2 pangkat x-nya jadi min y, min 6 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, kita faktorin. Kakak udah nggak usah jelasin lagi ya pemfaktoran. Didapat 2y plus 3 dikali y min 2 sama dengan 0. Diperoleh dengan membuat nolnya, 2y plus 3 sama dengan 0, 2y sama dengan min 3, y sama dengan min 3 per 2. Kemudian y min 2 sama dengan 0, y sama dengan 2. Diperoleh 2y ini. Nah, kalau bentuknya kuadrat, persamaan kuadrat dengan pemisalan kayak gini, ini belum himpunan penyelesaiannya, belum nilai akhirnya, karena tadi kita buat pemisalan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita masukin kedua nilai y ini ke pemisalan. Kayak gimana sih, Kak? Kita lanjut ya. Tadi diperoleh 2y-nya, nilai 2y-nya kayak gini. Misalnya tadi kita y sama dengan 2x. Di setiap soal tuh pemisalannya beda-beda ya, nggak 2 pangkat x aja. Bisa 3 pangkat x, 8 pangkat x, atau yang lainnya. Bisa disesuaikan dengan soalnya nanti. Kalau misalkan ininya nanti 8 pangkat x, ya kita bikin di sini gimana caranya ada 8 pangkat x-nya, atau bilangan-bilangan yang lainnya. Pinter-pinter kita ngotak-ngatik angka aja. Nah, kita lanjut ke soal yang tadi. Untuk y sama dengan min 3 per 2, kita masukin ke pemisalan. Y-nya kita ganti min 3 per 2. Kita lihat di sini. Min 3 per 2 sama dengan 2 pangkat x. Kita ganti ruas kiri, ruas kanan, ruas kiri ya. Jadi 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2. Berapa nilai x-nya? Kita lihat penjelasan di sini. Nilai x tidak ada yang memenuhi. Kenapa, Kak? Karena bilangan positif dipangkatkan berapa saja hasilnya selalu positif. Kita coba aja nih, misalkan 2 pangkat min 3 itu kan kalau kita menggunakan sifat eksponen sama aja 1 per 2 pangkat 3 ya. 1 per 2 pangkat 3 berapa? 1 per 8. Enggak negatif hasilnya. Walaupun x-nya ini ntar kita pangkatin negatif. Apalagi kita pangkatin positif. 2 pangkat 2 misalkan 4. Ya kan, 4 juga bilangan positif bukan negatif. Sedangkan di soal ini dimintanya negatif. Udah pasti di sini nggak ada nilai x yang memenuhi. Jadi ingat ya, kalau nanti y-nya ada yang nilainya negatif di pemisalan kayak gini, udah pasti nggak usah kalian coba, nggak ada nilai x yang memenuhi. Nah, gimana kalau y sama dengan 2? Kita coba aja. Y sama dengan 2x tadi pemisalannya ini kita masukin y-nya 2. Maaf. Nah, 2 sama dengan 2 pangkat x. 2x sama dengan 2. 2-nya kita bikin bilangan berpangkat juga, biar kita bisa ngelihat nilai x-nya. 2 tuh berapa sih? 2 pangkat 1 kan? Jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 1. Karena bilangan pokoknya udah sama, ini 2 kayak yang video yang pertama. Kalau sama kita tinggal coret, tinggal pangkatnya nih yang sisa, x sama dengan 1. Kalau udah kayak gini, karena ini nilainya memenuhi kan, jadi himpunan penyelesaiannya cuma 1, yaitu 1. Lanjut ke bentuk persamaan yang ke berapa ya ini tadi? Ini ke-5, ke-6, jadi ke-7. Ini untuk video pembelajaran part yang kedua sampai 7 persamaan eksponen ya. Jadi ini persamaan terakhir di bagian kedua ini. Bentuk persamaannya kayak gini. Fx pangkat gx sama dengan 1. Kalau soalnya kayak gini, ingat ya, fx ini ntar ada variabel x-nya di bilangan pokok, di bilangan berpangkatnya g pangkat x ada variabel x-nya. Nah, disama dengan 1, penyelesaiannya untuk menyelesaikan persamaan eksponen dalam bentuk tersebut ada beberapa langkah atau syarat yang harus dipenuhi. Di sini ada 3 nih syaratnya. Jadi nanti kalian harus menyelesaikannya dengan cara ya kita harus nyoba ketiga-tiganya ini. Yang pertama, gx sama dengan 0, bilangan berpangkatnya kita sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan 1, bilangan pokoknya kita sama dengan 1. Dan yang ketiga, bilangan pokoknya atau fx-nya kita sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Nah, ini kita bisa lanjut ke soal aja ya biar langsung paham.
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Buka kurung 4x min 3 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Kita lihat dari sini aja, ini udah pasti bentuk persamaan yang ke-7 ini. Di sini bilangan pokoknya ada variabel x-nya, bilangan berpangkatnya ada variabel x-nya, kemudian bilangan pokok dan bilangan berpangkatnya berbeda sama dengan 1. Udah pasti ini bentuk persamaan yang ke-7. Nah, efeknya berapa bilangan pokoknya? 4x min 3. Oke. Bilangan berpangkatnya atau eksponennya berapa? Gx-nya 3x plus 6. Kita lanjut ke syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus Gx sama dengan 0. Kita lihat di sini Gx-nya 3x plus 6 sama dengan 0. Kakak nggak usah jelasin lagi ya, diperoleh x sama dengan min 2. Memenuhi kan, karena didapat nilai x-nya. Kemudian fx-nya kita sama dengan 1. Fx-nya berapa di sini? 4x min 3 harus disama dengan 1. Diperoleh x sama dengan 1. Ini juga kakak nggak perlu jelasin lagi, kalian bisa di-pause dulu videonya untuk memahami cara penyelesaiannya. Nah, diperoleh nih untuk syarat yang pertama x sama dengan min 2. Untuk syarat yang kedua x sama dengan 1. Gimana untuk syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga fx sama dengan min 1 dengan syarat gx-nya harus genap. Gimana sih Kak? Ya udah kita masukin aja fx-nya berapa tadi? Fx-nya 4x min 3. 4x min 3 sama dengan min 1. Diperoleh hasilnya x sama dengan setengah. Ini belum selesai karena masih ada syarat nih. Di yang nomor 3, gx-nya harus genap. Gimana maksudnya? Tadi gx-nya berapa? 3x plus 6 kan pangkatnya. Kita uji terlebih dahulu apakah untuk x sama dengan setengah. Lihat ini yang kita peroleh di syarat yang ketiga ini, x sama dengan setengah, nilainya genap nggak sih kalau kita masukin ke gx? Oke, kita buktikan ya. Gx-nya tadi kan 3x plus 6, diperoleh tadi x-nya setengah. Kita masukin aja nilai x-nya setengah di gx ini. Jadi 3 kali setengah ditambah 6 berapa? Ini gak usah kakak jelasin lagi, ini udah dasar, kalian pasti udah bisa. Diperoleh 7/2 atau 15/2. Ini bilangan genap bukan sih? Bukan bilangan genap kan? Kalau bilangan genap tuh kayak apa? Ya yang bukan setengah, bukan yang pecahan. 1, 2, 3, 4 2, 4, maaf ya, 2, 4, 6, 8 itu kan bilangan genap. Kalau 1, 3, 5, 7 itu kan bilangan ganjil. Nah, di sini dia udah bilangan ganjil, bilangan pecahan juga, jadi dia bukan bilangan genap. Karena G-nya ini 7/1/2 bukan bilangan genap, maka X-nya yang ini, X sama dengan setengah, itu tidak memenuhi atau bukan penyelesaian. Jadi yang memenuhi tadi cuma x sama dengan min 2 sama x sama dengan 1. Nah, maka himpunan penyelesaiannya min 2,1. Dan nanti kalau ada soal x-nya ini misalkan berapa ya? 2, kemudian kita masukin ke gx, nilai x-nya 2, nanti dia bilangan genap. Jadi penyelesaiannya ada 3 nilai x, tergantung soal aja. Begitulah video pembelajaran untuk bentuk persamaan eksponen bagian yang kedua. Kita sudah mempelajari 7 bentuk eksponen dijumlah dengan video yang pertama. Kita lanjut, masih ada 3 bentuk persamaan eksponen dan kita akan melanjutkan di video ke bagian yang ketiga.